Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholah, bab tentang syarat-syarat sholat, hadis yang ke 171. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum, apabila telah datang salah seorang di antara kalian, al masjidah, di dalam masjid, falyanzur, maka hendaknya ia melihat, fa in ra'a fi na'laihi, maka apabila ia melihat di sandalnya adzan, terdapat kotoran, au qadharon, atau terdapat najis, falyamsahhu, maka hendaknya dia membasuhnya, wal yusalli fihima, dan sholatlah dengan mengenakan keduanya. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahhahahu Ibnu Huzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Bisa difahami maksud hadisnya? Tidak pahamnya di mana? Sandalnya kenapa? Nah, jadi begini. Zaman sekarang itu sudah tidak biasa atau tidak wajar seseorang masuk ke dalam masjid mengenakan sandal. Tapi hukum dasarnya sholat pakai sandal ke masjid itu boleh. Hukum dasarnya, hukum asalnya dulu. Nah, nanti akan ada syarah kenapa kok tidak boleh. Kita bahas dulu bolehnya. Ini kondisi dalam keadaan masih boleh. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa dulu kok pakai sandal masuk ke dalam masjid? Karena Masjid Nabawi zaman Rasulullah itu masih berupa tanah. Jadi belum ada, bukan teras, lantai seperti sekarang. Jadi lantainya itu tanah, bukan plesteran atau keramik. Nah, sehingga para sahabat itu masuk ke dalam masjid menggunakan sandal. Ini hukum asalnya, masuk ke dalam masjid pakai sandal boleh. Nah, hadis ini menerangkan kalau kita mau masuk ke dalam masjid, yang mana kita mau pakai sandal masuk ke dalam masjid, dalam kondisi memang boleh pakai sandal masuk ke masjid. Ini jangan sampai keliru tafsir, kamu pulang dari sini masuk ke masjid nyoba pakai sandal, bisa dimarahin orang kamu. Ini maksudnya hukum asal dari masjidnya itu tadi. Nah, maka hendaknya dia harus melihat sandal yang dia kenakan. Jadi harus dilihat dulu sandalnya itu ada kotorannya atau tidak, ada najisnya atau tidak. Kalau ada kotoran atau najis, maka hendaknya dia falyamsahhu, yaitu harus dibasuh atau diusap terlebih dahulu sampai kotorannya benar-benar bersih atau najisnya benar-benar suci. Nah, kalau sudah bersih dan suci, maka boleh masuk ke dalam masjid dan sholat mengenakan sandal. Masih ingat enggak waktu di bab toharoh ada babul maski alal khuffaini? Apa itu? Bab mengusap kedua sepatu. Jadi artinya sholat menggunakan kedua sepatu atau menggunakan kedua sandal boleh-boleh saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Walaupun saat ini sudah tidak umum orang sholat pakai sandal, tapi dibolehkan, bukan tidak boleh, karena hukum dasarnya boleh. Kita paham ya sekarang soal hadisnya. Kita bahas syarahnya. Yang pertama, boleh sholat mengenakan sandal di dalam masjid dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya? Syarat dan ketentuannya apa? Yang pertama,
memang menjadi kesepakatan dari lingkungan tersebut bahwa setiap penduduk yang masuk ke dalam masjid menggunakan sandal boleh. Harus sepakat dulu nih. Satu masyarakat lingkungan di situ sepakat pakai sandal masuk masjid boleh, ya berarti tidak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh, walaupun lantainya tanah, maka tetap tidak boleh mengenakan sandal. Nah, sekarang kalau masuk masjid pakai sandal apa enggak? Enggak. Hadis ini masih berlaku enggak? Masih. Berlakunya di mana? Berlakunya di mana? Berlakunya itu. Hah? Orang-orang tertentu. Ketika kamu tidak pakai sandal masuk ke dalam masjid, masih berlaku nggak hadis ini? Kan sekarang itu kan tidak ada orang pakai sandal masuk ke masjid, benar nggak? Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kamu masuk ke masjid tidak pakai sandal, masih berlaku nggak hadis ini? Siapa yang berlaku? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang tidak berlaku? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Masih berlaku. Berlakunya di mana? Ada yang tahu? Bukan di sandalnya, tapi berlakunya di kalimat falyandur. Maka apa falyandur? Maka lihatlah. Fa'in ro'a. Kalau hadis ini kan fa'in ro'a na'alaihi. Apabila kamu melihat sandal ada kotoran atau najis, fa'in ro'a na'alaihi adzan au qadharon. Nah kalau sekarang belum masuk masjid, sama falyandur, maka lihatlah. Yang dilihat apa? Kotoran yang mana? Yang dilihat apa? Bukan sandalnya, karena sandalnya kan tidak masuk ke dalam masjid. Nah kakinya yang dilihat. Fa'in ro'a qadamaihi adzan au qadharon. Maka lihatlah apabila telapak kakimu ada kotoran atau najis, falyamsahu, maka hendaknya membasuhnya. Yang dilihat apa? Telapak kakinya. Yang dibasuh apa? Telapak kakinya. Berarti hadis ini masih berlaku. Jadi namanya turunan hukum itu seperti itu. Ada tekstual dasar hukumnya, tapi diaplikasikan dengan kehidupan sekarang itu harus disesuaikan. Ya kalau sudut pandangnya adalah sandal, ya tidak berlaku hadis ini. Tapi sudut pandangnya itu bukan di sandal hadis ini, tapi sudut pandangnya adalah falyandur fa'in ro'a qadamaihi adzan au qadharon. Maka lihatlah kalau di telapak kakinya itu, kedua telapak kakinya ada kotoran atau najis, maka hendaknya dibersihkan atau disucikan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi hadis ini masih berlaku walaupun teksnya adalah sandal, tapi tetap harus dilihat kakinya. Kan bisa aja kaki kotor atau ada najis tidak terasa, benar tidak? Maka tetap harus dilihat. Nah itu gunanya mengaji supaya tahu makna dari hadis. Kalau tidak ngaji, hanya menggunakan tekstual hadisnya, dan itu bisa bahaya. Contoh hadis ini. Hadis ini ada orang baca hanya artinya saja, kemudian diambil hadis ini. Itu bahaya. Bahayanya apa? Pertama, dia akan mengatakan masuk masjid pakai sandal boleh. Nanti di syarahnya ada kenapa kok sekarang tidak boleh pakai sandal gitu loh. Tapi saat ini yang pasti kalau ada orang baca hadis ini kemudian dia ngambil teksnya saja dan diyakini, maka dia akan masuk masjid pakai sandal atau sepatu. Nah kira-kira akan jadi musibah atau tidak kayak gitu? Jadi musibah, akan banyak orang yang marah, dianggap menistakan masjid, ya kan, tidak menghormati masjid, tidak menghormati agama. Kemudian yang kedua, kalau hadis ini tidak dicermati secara mendalam, yang akan terjadi orang kaki kotor, kaki najis, dia nggak ngelihat telapak kakinya, langsung masuk aja begitu ke dalam masjid. Padahal hadis ini memberitakan kita untuk falyandur, apalagi hadisnya sahih, nilai derajat hadisnya sahih. Itu gunanya mengaji ya. Yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang syariat menggunakan sandal di dalam sholat itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Apa itu? Kita sudah mengaji sampai hadis ke-171, dan kalimat mutawatir itu sudah beberapa kali diulang. Masih lupa dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Rasulullah tidak bersandar.
melakukan. Kalau Rasulullah tidak bersabda tapi melakukan, itu namanya hadis fi'liyah. Mutawatir, ada yang tahu? Mutawatir? Nah, ini nggak tahu nih, lupa atau tidak fokus atau tidak perhatian. Mutawatir itu banyak sahabat yang meriwayatkan. Banyak sahabat yang meriwayatkan, itu namanya mutawatir. Ada hadis dhaif, tapi banyak sahabat yang meriwayatkan, maka ini bisa digunakan untuk rujukan hukum walaupun dia derajatnya dhaif. Apalagi kalau hadisnya sahih dan banyak yang meriwayatkan, berarti di kalangan ulama tidak ada perdebatan bahwa boleh sholat pakai sandal atau sepatu. Yang jadi perdebatan itu kapan waktu makainya dan di mana dia pakai. Tapi kalau pakai sandal dan sepatunya tidak ada perdebatan. Diriwayatkan oleh jalur yang banyak, baik ada yang sahih, hasan atau dhaif. Itu namanya mutawatir. Imam Thahawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang membicarakan bolehnya sholat dengan sandal adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ada dua pertimbangan menggunakan sandal di dalam masjid di zaman ini dilarang, walaupun sandalnya bersih. Kan sekarang kan dilarang kan, meskipun kamu baru beli di toko, sandalnya masih gilap, ditenteng pakai kresek karena masih bersih, kemudian sandalnya diletakkan di atas masjid, kan posisinya masih bersih, itu tetap dilarang kalau zaman sekarang. Bener nggak? Coba tes kamu, beli sandal ke toko Gladys, bawa tuh tenteng tas, kan masih bersih, itu masih suci, ya kan? Karena belum digunakan di jalan. Masuk ke masjid, buka capnya, buka bungkusnya, taruh sandalnya itu di dalam area masjid, di lantainya masjid, terus kamu jalan di dalam masjid pakai sandal itu, kira-kira akan jadi fitnah atau tidak? Akan jadi fitnah, jadi masalah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok zaman sekarang dilarang? Padahal asal hadisnya mengatakan boleh menggunakan sandal dengan catatan sandalnya suci dan bersih. Nah, kenapa kok sekarang dilarang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Oke, yang pertama ya. Pertimbangan pertama, masjid akan terkotori karena lantai berupa karpet akan cepat rusak. Kan ya toh, karpet kamu masuk pakai sandal. Sandalnya merek Pakalolo. Atau merek yang tebel-tebel itu, sehingga ketika jalan bisa merusak karpet. Sementara masjid zaman sekarang kebanyakan menggunakan karpet, walaupun kondisi Covid karpetnya digulung, tapi sekarang sudah mulai dipasang lagi karena coronanya sudah hilang. Yang datang sekarang uminya uminya corona, Omikron ibunya corona. Yang kedua, banyak jamaah, kalau ini dibolehkan sandal dipakai, akan banyak jamaah yang tidak memperhatikan kebersihan sandal ketika masuk masjid. Itu sudah mutlak gitu. Kalau dibolehkan pakai sandal zaman sekarang, akan banyak orang yang gak akan perhatikan kebersihan sandalnya. Orang gak pakai sandal aja masuk ke masjid tidak diperhatikan kebersihan kakinya. Benar gak? Sekarang kan banyak orang nggak ngelihat kakinya bersih atau kotor, masuk aja ke dalam masjid, apalagi dibolehkan pakai sandal. Nah, itu alasannya kenapa sandal sekarang dilarang masuk ke dalam masjid. Berdasarkan pertimbangan inilah memakai sandal di masjid pada zaman ini tidak disyariatkan. Kemudian yang keempat, perbedaan ulama dalam hal memakai sandal antara rukhsah atau keringanan. Ada yang mengatakan mubah atau boleh, ada yang mengatakan sunnah atau dianjurkan. Tidak ada ulama yang mengatakan memakai sandal dalam sholat itu wajib. Jadi status hukumnya itu ada ulama yang mengatakan namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan, kayak yang bab masyhiyal al-khuffaini, karena cuaca yang ekstrim, dingin yang berlebih, kalau ngelepas sandal dalam kondisi dia musafir, dia khawatirkan kena penyakit, nah maka dia dapat rukhsah, yaitu keringanan. Ada yang mengatakan mubah, itu karena memang hukum dasar segala sesuatu adalah
mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau menyalahkan. Nah yang ketiga sunnah. Yang mengatakan sunnah itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah, karena Rasulullah juga beberapa kali sholat menggunakan sandalnya. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pakai sandal dalam sholat wajib. Jadi yang paling tepat tidak menggunakan sandal. Yang kelima, siapa yang sholat dalam keadaan terkena najis tapi tidak mengetahui atau lupa, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Jadi sholat sampai sholatnya selesai nggak sadar kalau ada najis. Tidak hanya di kakinya, di bagian tubuh yang manapun tidak sadar kalau dia ada najis, maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya kembali. Adapun jika mengetahui najis tadi di tengah-tengah sholat, maka jika menghilangkan, melepaskannya tanpa banyak gerakan atau tidak membuka aurat, maka hendaklah melepaskannya. Jika tidak, maka sholatnya batal. Allahu Akbar. Misalkan begini tuh. Ternyata di sini kelihatan ada najis, ada kotoran. Nah, sekarang orang kalau sholat batas boleh bergerak maksimal berapa kali? 3 kali. Kalau gerak di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali, maka sholatnya batal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada kotoran di sini, itu ada berapa gerakan? Ada berapa gerakan? 1, 2, 3. Maka dia nggak batal. Nggak batal sholatnya, kan batasnya maksimal 3. Saya ulangin. Allahu Akbar. Ada kotoran. Walaupun ngantuk, perhatikan. Ini penting ini soalnya. Bisa jadi di baju ada najis atau kotoran. Allahu Akbar. Ada kotoran. Batas orang sholat itu kalau batal itu dia maksimal berapa kali gerakan di luar gerakan sholat? 3. Kalau 3 kali batal apa enggak? Belum. Yang keempat baru batal. Nah, sekarang kita lihat Allahu Akbar, kotoran di sini. Kita lihat ada berapa gerakan? 1, dilepaskan. 2, kan dibersihkan, ya kan? 3, kembali lagi. Maka dia tidak batal dan dia bisa meneruskan sholatnya. Nah, sekarang kalau misalkan kotorannya di belakang songkok, ya, umpama Allahu Akbar, kalau dia tidak mungkin kelihatan. Begitu sholat, misalkan Faris sholat Allahu Akbar, terus Kiki bilang songkoknya tuh ada tainya burung, umpama gitu loh, di bagian belakang. Nah, memungkinkan nggak 3 gerakan? Ya, 1, saya dicari dulu. 2, ya kan? 3, kan? Setelah 2, 3, 4 batal sholatnya. Maka kalau seperti itu sebaiknya sholatnya langsung dibatalkan, disucikan atau ganti songkok yang baru, ulangi sholat dari awal. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau melihat ngantuknya kayaknya tidak ada pertanyaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.